Terima kasih Anda masih bersama kami di News Sore. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima berkas perkara Agus alias Iwas, tersangka dugaan pelecehan seksual di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan sehingga Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah menerima pelimpahan berkas perkara Agus Buntung, tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram. Namun berkas tersebut masih terdapat kekurangan beberapa alat bukti, sehingga pihak Kejaksaan Tinggi NTB meminta penyidik untuk melengkapinya hingga 14 hari ke depan. Kami dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Dalam undang-undang kan cuma 14 hari. Jadi untuk segera mengembalikan berkas perkara. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mendapatkan undangan dari Polda NTB untuk pelaksanaan rekonstruksi kasus Agus yang dijadwalkan dalam waktu dekat. Sementara itu, sebelumnya penyidik Subdit 4 PPA Ditkrimum Polda NTB telah memeriksa IWS alias Agus Buntung di Mapolda NTB kemarin. Agus tiba di Mapolda NTB didampingi ibunya. 16 pengacara mendampingi dan siap melakukan pembelaan Agus Buntung. Sejauh ini kami satu tim itu sekitar 16 lawyer. Bang, komentarnya terkait kasus ini seperti apa sih menurut Bang? Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, gitu kan. Sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Sementara itu, sebanyak 15 orang yang diduga menjadi korban Agus telah melapor ke Komisi Disabilitas Provinsi NTB dan diteruskan ke polisi. Dari 15 korban, 5 diantaranya telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik PPA Subdit 4 Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Bagaimana kondisi dari korban pelecehan Agus dan apakah mereka meminta perlindungan LPSK? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum korban Andre Saputra. Selamat sore Pak Andre. Sore Mbak. Pak Andre, benar klien Anda meminta perlindungan LPSK termasuk para 15 korban yang lain? Baik, itu betul bahwa korban atau dalam hal itu pelapor itu meminta perlindungan kepada LPSK, dan itu untuk yang sisanya itu sudah dikirimkan ke LPSK Pak, gitu, untuk laporan juga. Gitu. Memang ada ancaman Pak Andre? Betul, memang ada ancaman. Hampir semua korban termasuk pelapor dalam hal ini itu menerima ancaman dan intimidasi dari pelaku atau tersangka ini. Gitu. Menerima intimidasi dari tersangka? Ya, betul. Seperti apa bentuk intimidasinya Pak? Seperti ini, bentuk intimidasinya itu dari kalimat atau kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh pelaku atau tersangka. Misalnya contoh, karena pelaku atau tersangka ini sudah mengetahui masa lalu dan dosa-dosa korban, maka apabila pelaku atau tersangka ini tidak mengikuti kemauan pelaku, maka korban akan dibongkar aib-aib masa lalunya, dosa-dosa masa lalunya kepada orang tua korban. Dan oke, jadi juga ya Mbak, gimana? Iya, jadi jika laporan ini dilanjutkan maka aib korban akan dibongkar oleh pelaku. Bukan laporan, untuk yang ini pada saat tanggal 7 itu ketika pelaku tiba-tiba datang, kemudian korban menangis, kemudian pelaku mendapat sifat dari korban, sehingga pelaku mendapatkan informasi dengan cara menduga-duga masa lalu korban tadi. Sehingga pelaku mengatakan, saya sudah mengetahui masa lalumu, dosa-dosa masa lalumu bersama mantan. Sehingga kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya, maka saya akan bongkar semua aib bersama orang tua. Baik, berarti itu adalah cara pelaku menjerat
korban agar mau mengikuti maunya itu. Ya, betul, betul Pak. Begitu. Kemudian terkait meminta perlindungan LPSK, apakah pada masa laporan ini menerima intimidasi maupun ancaman? Untuk saat ini ada yang diterima intimidasi pada korban, tapi korban langsung menyampaikan kepada kami bahwa kenapa pihak publik atau yang sudah viral ini keterangan korban itu tidak ada yang percaya gitu, malahan korban yang disudutkan. Nah, hal-hal itulah korban merasa takut dan down psikologisnya begitu dan trauma pada saat itu begitu Pak. Baik, kabarnya pelaku sempat ingin dipertemukan dengan korban. Apakah hal itu sempat ada dalam agenda? Untuk sementara saya belum dapat informasi terkait hal itu. Tentu apabila nanti memang dipertemukan korban dengan pelaku, saat ini korban belum bersedia untuk menemui pelaku karena Masih trauma ya? takutan dan lain sebagainya begitu Pak. Baik, Pak Andre, beredar di media sosial trik-trik atau cara-cara pelaku ini menjerat korban-korbannya termasuk klien Anda. Apakah sama caranya? Seperti itu? Benar adanya? Hampir semua itu benar adanya Pak, motif dan modus pelaku. Itu hampir pada korban. Kan ada yang beredar video tuh yang pelaku memanipulasi korban dalam video itu. Dalam video yang beredar itu salah satu korban yang pegang, dia juga kami pegang, yang dimana korban yang di dalam video ini mengatakan, saya curiga dengan pelaku atau tersangka ini sehingga saya melakukan video gitu, merekam kejadian itu. Akan tetapi meskipun saya merekam kejadian itu, tapi saya tetap kena dalam manipulasi si pelaku atau tersangka ini sehingga mengikuti semua kemauannya ke homestay atau penginapan itu tadi. Baik, klien Anda adalah korban terakhir yang akhirnya melapor. Mengapa baru melapor sekarang, Pak Andre? Ya, mengapa baru melapor sekarang? Biasanya orang kalau dalam kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual atau pelecehan seksual fisik, itu korban mengumpulkan keberaniannya agar apakah mau melaporkan kasus itu atau tidak. Karena ada beberapa pertimbangan biasanya, antara nanti dia malu atau kayak gimana, dan akhirnya diketahui oleh publik. Karena itu salah satu korban takut melapor, salah satunya karena itu. Nah, korban berani melapor pada tanggal 7 sekaligus kejadian itu karena support dan didukung oleh teman-temannya, ya 2 orang temannya ketika langsung si korban meminta bantuan kepada temannya bertemu di center, kemudian kedua orang temannya datang, kemudian menghampiri pelaku tersangka, kemudian kedua teman korban ini membawa korban ke salah satu perbelanjaan, kemudian korban menceritakan kronologi lengkap sehingga ketika mendengar kronologi lengkap itu kedua orang teman korban menyarankan dan merekomendasikan untuk melapor ke Polda karena dukungan tadi korban yang terakhir ini dapat berani untuk melapor. Baik, Pak Andre, dari 15 korban itu saling mengenal atau tidak, Pak? Dari 15 korban tidak ada yang saling mengenal, kecuali yang di tanggal 1 Oktober tahun 2024. Nah, yang dimana tanggal 1 itu ada 2 korban, Pak. Yang pertama di pagi hari, yang kedua di malam hari. Karena di pagi harinya dia pertama dia yang kena manipulasi oleh pelaku atau tersangka ini dengan motif dan modus yang sama. Kemudian di malam harinya, si pagi hari ini meminta bantuan kepada temannya untuk memberikan sebesar nominal uang sekitar 500 pada pelaku dan tersangka. Kemudian dibantulah oleh temannya, dan temannya ini mengatakan pelaku minta sendiri untuk diantarkan ke sana dengan mengatakan Anda sedang ke rumah teman saya, tapi nyatanya itu ke rumah kos yang tidak jelas. Baik. Nah, disitulah ya teman dari korban yang di pagi ini menjadi korban selanjutnya dari pelaku tersangka ini. Baik. Terima kasih, Mas Andre Saputra. Kita akan nantikan perkembangan kasusnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore.